Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wiki, kembali lagi di Wiki Overseas bersama saya Restu Hinengasi. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai pengalaman puasa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Jepang. Pengalaman ini nantinya akan disampaikan oleh Gilang Ardiastoro yang merupakan seorang karyawan manufaktur asal Indonesia yang sudah tinggal di Jepang kurang lebih 2,5 tahun. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Gilang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Gilang gimana nih kabarnya di sana? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kan puasa udah mau seminggu nih ya. Aman kan Iya, puasanya? alhamdulillah aman. Nah, Gilang, coba dong perkenalin diri secara singkat. Nama saya Gilang Ardiastoro, orang Indonesia. Pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan di bidang special purpose mesin. Terus kegiatannya ya bekerja dan belajar. Waduh, mantap. Gilang, minggu pertama ini sedang sibuk berkegiatan atau beraktivitas apa? Minggu ini ya seperti biasa nggak begitu sibuk sekali, nggak begitu sibuk sih. Soalnya ya apa namanya lagi kondisinya kayak gini kan. Terus teman-teman juga pada apa ya kayak takut gitu keluar-keluar. Gitu paling cuman kayak futsal terus ya kerja kayak seperti biasa lah. Nah, perasaannya Gilang gimana sih waktu pertama kali ke Jepang, habis itu langsung puasa? Rasain puasa pertama kali di Jepang? Ya pertama ya agak ini ya, agak beda kan jauh dari keluarga kan. Terus ngerasain apa? Budaya yang beda kan kita di sini juga nggak mayoritas kayak di Indo. Ya, benar. Jadi pertama kali ngerasain minoritas sih pas di sini. Maksudnya nggak sefamiliar kalau di Indo gitu. Gitu. Itu sebenarnya durasi puasa di Jepang tuh beda sama Indonesia ya? Beda-beda, lebih lama sekitar 2 sampai 3 jam. Oh gitu, berarti duluan Jepang daripada Indonesia. Eh, Kalau waktunya lebih cepetan sini 2 jam, terus durasi waktu puasanya lebih lama di sini 2 jaman. Maksudnya kayak kalau di Indo kan imsak itu jam setengah 5 kan, kalau di sini jam setengah 4-an. Terus kalau bukanya jam setengah 7-an kelihatannya. Berarti lebih lama di sana ya, walaupun lebih cepat di sini sebenarnya imsaknya. Iya iya gitu. Sulit nggak sih puasa di Jepang menurut Gilang? Kalau tahun ini agak sedikit enak ya, soalnya kan di bulan-bulan ini kan masih ini apa namanya musim semi, jadinya masih agak lumayan dingin. Tapi kalau 2 tahun kemarin sih pas musim panas, jadinya ya gitu panas banget. Nah, kalau 2 tahun kemarin tuh berarti sebelum dan sesudah pandemi ya? Iya, Nah, itu yang tahun pertama sebelum pandemi itu gimana sih rasanya Gilang tiba-tiba puasa di Jepang pertama kali pas summer? iya iya pas summer Tuh tuh ya lumayan ya, soalnya godaannya juga lebih banyak kan, yang puasa lebih sedikit. aduh, ceritain dong godaannya tuh apa aja tuh? Ya jadinya kayak teman juga yang di sini muslim nggak begitu banyak kan, jadinya ya kayak kalau kayak istirahat terus kita pas pulang, maksudnya temennya puasa itu nggak sebanyak kalau di Indo. Iya sih benar. Terus kalau waktu pas pandemi tuh bedanya apa? Pas pandemi pas puasanya ya ya kayak kayak nggak pas bulan puasa juga. Kalau pas pandemi itu lebih sepi tempat-tempat Itu wisata ataupun jalan-jalan gitu-gitu. itu waktu pas pandemi puasa di lockdown nggak sih? Eh,
cuman pembatasan aja sih, tapi nggak sampai lockdown gitu. Oh gitu. Kalau yang di tempatku ya, Itu berarti Gilang di mana waktu itu? ini di Nagoya. Kalau dulu juga di Nagoya? Iya masih di Nagoya, cuman beda tempat aja. Sekarang pindah di Okazaki, Oh, tapi tetap tetap satu provinsi sih. oh gitu. Aichi, bener ya? Aichi, bener. Mantap. Eh, ada momen tak terlupakan nggak buat Gilang waktu pas pertama kali puasa di Jepang? Pas waktu pertama kali puasa di Jepang, Hmm. yang nggak dilupain apa ya? Ya panasnya sih. Maksudnya pas pertama kali puasa di sini kan pas summer itu, ya panasnya lebih panas sih daripada di Indo. Jadinya sempat bolong. Waduh, itu di sana. Tapi udah ditukar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sampai berapa derajat sih panasnya? Kemarin sih yang paling panas udah sekitar berapa ya? Ya 38-an, 38. Pernah sampai 40 sih. Oh, mirip kayak di Mesir ya panasnya. Sampai 40 derajat loh. Tapi cuman ya 40-nya sekali apa 2 kali itu. Tapi rata-rata ya 38, 39. Ya lumayan panas sih ya daripada Indonesia kan. Nah tadi kan Iya. bilang sempat bolong kan puasanya. Karena susah ya puasa di sana. Nah itu kira-kira kan Gilang ini kerja juga. Iya. Ada keringanan nggak sih yang diberikan perusahaan buat Gilang ketika puasa? Ya enaknya di tempat saya udah apa namanya? Tahu lah maksudnya kalau yang muslim pas waktu Ramadan gini puasa itu ya cuman dikasih tahu apa namanya? Jaga kesehatan, jangan capek-capek gitu-gitu aja. Oh, Terus gitu. diingetin sholat juga sih. Wah keren ya berarti. Udah tahu waktu-waktunya sih sholat. Itu pernah nggak menjamu Gilang dan teman-teman Muslim buat buka puasa bersama? Buka puasa bersama dia ini sih. Belum sih, soalnya kan dia belum tahu kayak apa namanya? Taunya puasa nggak tahu secara rinci gitu loh. Maksudnya kayak harus sahur terus nanti ada berbuka gitu. Dia taunya kayak oh nggak makan nggak minum gitu-gitu. Oh gitu. Cuman kayak tradisinya aja kayak puasa itu kayak gimana gitu. Tapi nggak secara rinci. Pernah nggak sih Gilang dapat hadiah dari apa perusahaan? Kan kalau di Indonesia parcel nih. Nah itu buat yang Nah, Gilang pernah ngasih parcel nggak khusus nih buat pekerja Muslim waktu pas Ramadan? hmm, nggak pernah. Ya Iya, nggak apa-apa lah ya. iya. Nah kan tadi Gilang nyebut sudah tinggal di Jepang selama kurang lebih 2,5 tahun ya. Nah ceritain dong pengalamannya Gilang soal perbedaan drastis sebelum pandemi, pandemi pertama dan pandemi yang sekarang menghadapi puasa di Jepang. Ya perbedaannya sih kalau sebelum pandemi dan setelah pandemi eh, dari waktu puasanya aja udah agak berbeda ya. Maksudnya pas sebelum pandemi itu eh, istilahnya midsummer lah, pertengahan musim panasnya lah. Ya, Nah itu ya gitu panas banget kan. Nah setelah pandemi kan ini kan agak maju puasanya. ya benar. Jadinya agak lumayan inilah, lumayan nggak begitu panas. Terus kalau apa namanya, perbedaan yang kelihatan banget itu ya itu kayak misal kita mau cari makanan buat berbuka gitu kan. Misal nih kan biasanya di kombini kan belinya, beli makanan gitu di kombini, minimarket, Oh, minimarket. minimarket. Nah itu kan kalau sebelum pandemi itu ya rame lah. Tapi pas setelah pandemi ya agak sepi. Tapi nggak di lockdown ya si kombininya itu. Enggak, enggak di lockdown. Susah nggak sih nyari makanan halal di sana? Ya susah-susah gampang lah. Di sini kalau
apa namanya, ada kandungan babinya itu ada dilihat ininya sih, kanjinya, ada kanji babinya. Oh, jadi Tapi sekarang udah ini sih, udah apa namanya, udah banyak makanan yang ada tulisan halalnya. oh gitu. Nah, berarti kalau misalnya apa ke minimarket tadi kita harus lihat satu-satu ya, ada kandungan babinya atau enggak gitu. Iya gitu gitu. Terus kalau misalnya mau makan langsung, nah itu gimana? Kalau mau makan langsung ya gitu. Misal ini ada daging babinya kan berarti haram. Enggak, maksudnya ada tulisannya nggak sih? Kira-kira di warungnya atau Oh, yang di warungnya kalau yang warung ininya ya gitu. Misal lihat ininya apa namanya? Ini masakan apa gitu. Gitu aja sih. Kecuali kalau kayak di restoran Indonesia gitu ada sih di sini juga. Itu juga ada halalnya sih. itu restoran Indonesianya dekat nggak dari tempat Gilang? Ya 10 kiloan lah, Oh, lumayan. lumayan sih, bener. Mm-mm. Nah, tadi kan cerita apa suka dukanya tuh panas ya, kalau puasa di Jepang Iya, ya. Kalau selain panas, godaannya apa aja? Kira-kira. udah sih panas sih. Panas. Soalnya kan kalau yang di sini kan nggak kayak di Indonesia kan yang banyak temennya kan. Ya. Nah, jadinya nggak ada yang ngajakin, ayo kita buka puasa duluan. Itu nggak ada. Aman Jadi ya. lebih aman. Jadi kayak misal 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 pun bolong juga dari diri kita sendiri. Oh gitu. Gitu. Kayak tadi ya. Iya benar. Nah, kan tadi disebutin ya bilang berarti godaannya dari diri sendiri. Bukan nggak banyak orang Jepang yang kayak godain ya. Udahlah nggak Iya, usah puasa gitu. Nah, respon masyarakat Jepang ketika tahu Gilang puasa itu gimana sih? Ketika tahu umat Muslim itu puasa. nggak ini sih, nggak apa namanya, nggak banyak orang juga yang tahu kalau kita lagi puasa juga kan. Hmm. Kecuali yang kayak di tempat kerjaan, kalaupun tahu kita puasa ya kayak udah memaklumi sih, udah tahu juga jadinya kayak ngasih kelonggaran, misal pas kerja gitu disuruh jangan capek-capek, Hmm. terus ya gitu nyemangatin, terus tanya-tanya juga puasanya sampai kapan gitu-gitu. Jadi mereka tuh excited juga ya sama orang Muslim yang puasa. Excited, excited. Kepo juga sih. Kayak puasanya tuh kayak gimana. Nah, terus kalau Terus kalau ditanya mereka, Gilang gimana nih? Gimana sih puasa gitu? Gilang biasanya jawabnya gimana? ya gitu. Nahan lapar lah. Maksudnya nggak makan dari sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam. Wah, siap-siap. Nah, umat Muslim di Jepang ini kan minoritas ya. Iya. Itu tuh gimana sih toleransi agamanya di Jepang yang dirasain Gilang? Bagus juga sih. Maksudnya kan di sini kan kayak agama-agama yang di Indo kayak Kristen, Katolik gitu kan juga nggak sebanyak itu juga. Maksudnya nggak mendominasi juga. Jadi kayak teman kemarin ada kayak apa Paskah gitu, di sini juga apa namanya nggak nggak begitu apa ya, maksudnya agama nggak cuman Islam gitu yang minoritas, tuh Kristen, Katolik juga minoritas, jadinya ya ngertiin juga nggak cuman agama dia aja yang ada gitu. Berarti kalau misalnya kita mau puasa, sholat gitu, mereka juga oke-oke aja gitu ya? Oke-oke aja, Nggak, cuman mungkin kayak sarananya aja sih yang kurang. Maksudnya kayak kalau di Indo kan kita mau sholat ada musola, hmm, terus tempat wudhu juga, apa musola terus ada tempat wudhunya. Kalau di sini tuh tempat buat sholatnya itu ya nggak nggak sebanyak itu sih. Maksudnya kayak nggak ada tempat khusus buat sholatnya. Mungkin ada di beberapa tempat ya, tapi nggak di semua tempat. Terus kayak kita mau wudhunya itu juga
agak sulit soalnya kayak di toilet terus di kamar mandinya itu kering di sini. Gitu. Terus kalau misalnya mau wudhu gimana tuh? Kalau mau wudhu, kalaupun kalau kalau di dekat apa namanya apato ya tempat tinggal lah gitu. Misal di tempat temen, nah itu ya di tempat teman. Apa kalau enggak di dekat tempat tinggal kita ya di tempat tinggal kita. Tapi kalau misal pun di luar kita lagi kemana gitu, kita nyari tempat kalau enggak di taman, kalau enggak di apa namanya ruang yang kosong gitu, ya udah. Jadi kayak sholatnya jadi enggak di tempat khusus musola gitu. Nah, karena ini kan Ramadan ya, puasa, itu ada kegiatan khusus yang biasa dilakukan Gilang nggak ketika Ramadan tiba waktu di Jepang? Misalnya kayak Gilang bareng-bareng sama teman ada ngadain pengajian atau buka puasa bersama gitu. Kalau yang tahun ini belum sih ya. Tapi kalau yang 2 tahun kemarin udah ngadain sih kayak buka bersama. Terus habis itu apa sholat bareng jamaah, sholat maghrib, teraweh. Tapi kalau yang ini belum sih, Nah yang itu tahun ini. sholatnya, sholat maghrib dan taraweh jamaahnya tuh di mana? Di sini di apatonya temen kan ada di depannya itu agak luas kan, jadinya bisa bareng-bareng gitu. Gilang pernah nemuin nggak sih komunitas Islam yang ada di sana, kayak komunitas umat Muslim gitu? Ada sih di Sinanju itu di situ ada masjid. Ya masjid yang paling dekat dari sini ya di situ di Sinanju. Tapi nggak cuman Muslim dari Indo aja, tapi ada yang dari India, terus Pakistan, gitu-gitulah. Itu biasanya masjidnya tuh ngadain buka bersama sama tarawih juga nggak? Teraweh ngadain, buka bersama ngadain, tapi kalau pas kemarin pas pandemi itu sempat ditutup sih. Kenapa tuh? Dari pemerintah ya? Iya, apa namanya dari pemerintah kan pas awal-awal pandemi kemarin dilarang kerumunan gitu-gitulah. Nah terus di situ ya gitu. Tapi Jadi kalau pas nggak yang ngadain. sekarang itu masjidnya buka nggak? Masih kapan ya? Buka itu 2020 pertengahan itu udah dibuka sih, tapi ada kayak apa pembatasan, maksudnya kayak di apa masjidnya nggak boleh lebih dari berapa orang gitu-gitu, ada pembatasannya. Oh gitu. Berarti pandemi yang dulu tuh ada pembatasan, tapi dibuka lagi 2020 ya? Iya, pas sempat ditutup itu 2020 awal itu ditutup. Terus habis itu pertengahan 2020 udah dibuka tapi ada pembatasan gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk sahurnya sendiri nih, Gilang kesulitan nggak mencari makanannya? Kebetulan udah ini sih, udah beli makanan gitu yang tinggal di microwave kan. Eh, jadi kayak lebih cepet aja gitu. Nggak keluar-keluar sih. Itu nggak sih sempet kangen nggak rasa-rasa sahur kayak di Indonesia sama di Jepang? Kangen yang di Indonesia. Ya pastinya sih. Kangen suasana sahur di Indonesia bareng teman-teman keluarga, terus makanannya juga, suasananya juga kan beda kan. Ya, di sana ada nggak sih makanan khusus kayak yang dimasakkan Indonesia gitu dijual nggak? Ada. Di sini kan ada yang itu warung yang Indonesia itu, dia juga ada yang jual apa kayak bakso, terus Hmm. apa lagi ya gado-gado, Oh, ayam penyet gitu. Ya katanya tapi ada. Tapi ya rasanya tetap nggak semantap kalau yang di Indo gitu. oh gitu.
tapi Gilang pernah ke sana? Pernah. Itu dia juga kalau misalnya sahur buka nggak? Nggak. Kalau sahur, wah belum pernah ke situ pas sahur sih, tapi kelihatannya sih nggak buka kelihatannya. Kalau pas buka puasanya, Kalau pas buka puasa, buka sih harusnya. nah Gilang ini kan tadi 2,5 tahun ya merasakan puasa di Jepang. Itu selama 2,5 tahun itu pernah balik ke Indonesia nggak? Belum pernah. Oh berarti merasakan di Jepang terus? Iya, full. Wah, berarti Ramadan 2 kali ya? Berapa kali ya? Berarti ini yang ketiga sih. Ini yang ketiga di Jepang. Iya. Itu Gilang waktu pas mendekati Idul Fitri ya? Itu gimana sih? Eh, Apa? Gilang tuh pas mendekati Idul Fitri itu nyari tempat sholatnya di mana? Kebetulan pas yang pertama, yang sebelum pandemi, itu di Shinanjo, yang masjid itu, yang dekat ini, itu ada ininya, ada sholat idnya. Nah, terus pas pandemi kemarin itu ditutup kan, jadinya nggak ngadain sholat id, tapi ada yang ngadain sholat id di Nagoya sini, pokoknya di apa namanya, dekat taman gitulah. Nah gitu ada yang ngadain, habis itu ya gitu sholat id di situ. Berarti udah hampir 3 kali Lebaran di Jepang. Iya. Nah, waktu itu kan pasti lama ya di Jepang. Itu ada yang dikangenin nggak suasana Lebaran di Indonesia? Yang dikangenin suasana Lebaran di Indonesia ya gitu suasananya. Maksudnya kayak apa namanya? Ya vibe-nya beda lah. Maksudnya kayak kalau di Indo kan kayak banyak temennya, terus keluarga. Habis itu ya pokoknya suasana Ramadannya itu kental banget lah. Kalau pas di sini tuh kayak ya biasa aja sih sebenarnya. Spesifik yang dikangenin apa kira-kira? Kayak misalnya kan kalau kita habis sholat id pasti makan lontong opor. Iya benar. Di sana nggak ada. Itu bilang kangen nggak sih? Eh, ya kangen sih. Tapi kemarin yang pas 2020 kemarin habis sholat id makan lontong opor sih. Wah, kebetulan. Iya kebetulan. Kebetulan ada apa namanya, warung Indonesia juga yang deket aku pas sholat id itu juga gitu bagiin lontong opor Oh, jadi gratis ya? gratis. Wah, tambah enak nih, gratis. Tambah enak. Iya. Selain makanan yang dikangenin apa kira-kira? Selain makanan, terus ya keluarga, temen segala macem, terus ya itu suasananya. Maksudnya suasananya di sini kan kurang kurang Ramadan banget lah. Iya sih. Kalau di Indo kan, kalau di Indo kan kayak wah suasananya beda lah gitu. Nah, tadi kan bilangnya eh, masjidnya di mana tadi? Sinanjo. Sinanjo. Nah, tadi bilang ada masjid di Sinanjo. Itu menggelar pengajian, tarawih, dan sholat id ya? Iya. Kalau sekarang menggelar kegiatan keagamaan juga nggak? Kalau sekarang Jumatan udah buka sih. Kebetulan belum ke sana lagi habis 2020-an kemarin belum ke sana lagi sih. Jadinya ya belum tahu beritanya kayak gimana sekarang. Tapi masih buka, masih buka. Berarti menjalankan kegiatan tarawih ya? Iya, taraweh sendiri sih. Maksudnya nggak di masjid. Oh, bilangnya berarti tarawihnya sendiri. Iya. Pernah nggak sih? Soalnya lumayan lumayan jauh juga sih. Oh iya, 10 kilo ya? Iya, 10 kiloan. Ya lumayan sih ya. Nah, kalau misalnya tarawih sendiri ini pernah nggak sih Gilang ngajakin teman-teman kayak, ayo tarawih bareng nih? Pernah. Kapan tuh?
Ya setahun yang lalu. Pas pandemi. Iya pas pandemi. Itu tapi di ini sih di kamar sih. Maksudnya kayak cuma 6 orangan. Kebetulan kan muslimnya nggak begitu banyak kan. Ya, ya. Terus yang pas sekarang itu ya yang kebetulan ada apa eh, pekerja yang udah pulang juga ke Indo. Nah itu juga muslim yang lumayan juga yang pulang. Jadi kayak yang sekarang yang sisa di sini cuman berapa orang aja, nggak begitu banyak sih muslimnya gitu. Tapi itu juga satu tempat kerja sama Gilang. Iya satu tempat kerja. Satu tempat tinggal juga. Eh, nggak beda-beda sih tempat tinggal. Nah, eh, kan tadi udah kegiatan keagamaannya. Nah, itu ada komunitas khusus yang pernah Gilang ikut nggak? Kayak tadi kan Gilang nyebut ya, ada apa perkumpulan umat muslim di Jepang. Eh, Nah, Gilang tuh pernah nggak sih ikut kayak misalnya kelompok Ikatan Pekerja Muslim gitu? eh, belum pernah sih. Tapi kalau misalnya ada mau ikut nggak? Kalau ada waktu sama kondisinya memungkinkan ya bisa sih ikut. Mau sih ikut. Nah, Gilang, ada nggak sih tempat yang wajib didatengin umat muslim saat puasa ketika di Jepang? Ketika puasa di Jepang yang harus dikunjungi ya, Hmm. itu di mana ya? Mungkin kalau yang di daerah-daerah sini yaitu di Sinanjo itu ada masjid ya apa namanya ngerasain sholat di Jepang kan itu. Iya, iya. Terus di Nagoya juga ada masjid yang harus dikunjungi, mana lagi ya? Tadi ya, warung Indonesia itu ya? Oh iya warung Indonesia juga. Tapi kan kalau misal orang Indonesia ke Jepang terus makan makanan Indonesia kan juga Tapi kan udah beda. pernah. Iya sih benar-benar harus nyobain. Jadi kayak harus apa membandingkan Ya, benar. membandingkan masakan Indonesia yang ada di Jepang. Ya, apalagi kalau misalnya seharian penuh puasa di Jepang, jalan-jalan, terus ke warung tadi, makan gado-gado. Waduh, Nah, warung gado-gado. Bener. enak nih. Nah, Gilang, coba dong kasih tips buat umat muslim yang nanti akan menjalankan ibadah puasa di Jepang. Tipsnya ya harus lebih kuat. Soalnya kan lebih lama kan. Iya, iya, benar. Terus eh, lebih milih-milih makanan. Soalnya kan kalau di Indo kan udah lebih gampang kan kalau yang oh ini halal ini nggak halal. Di sini harus lebih teliti Iya, iya, benar-benar. untuk lihatnya. Habis itu apa lagi ya? Ya lebih jaga kesehatan lah. Karena durasinya yang lama, terus suhunya yang lebih panas ya kalau di sana. Ya lumayan lebih panas. Tapi kalau yang tahun ini agak sedikit lebih dingin sih. Soalnya kan kayak mendekati musim semi kan. Jadi belum panas-panas banget. Oke. Nah, kalau misalnya di musim semi atau di musim dingin nih, tipsnya apa tuh buat yang mau puasa di Jepang? Kalau yang pas di musim dingin sama di musim semi, kalau berpuasa di Jepang ya nyiapin pakaian hangat satu, terus sahurnya itu minumnya yang banyak. Soalnya di sini musim dinginnya itu suhunya kering, Oh, gitu. jadi lebih gampang haus. Terus eh, di kulit juga kering, pakai pelembab pelembab kulit, Iya, iya. terus pelembab apa yang buat bibir biar nggak pecah-pecah. Umat muslim nanti yang mau puasa di Jepang, kira-kira Gilang merekomendasikan makanan apa yang harus dicoba waktu buka puasa di sana?
Waktu buka puasa di sini Yang wajib dicoba nih. Kan yang sehari wajib dicoba. terus, buka pakai apa ya? Mungkin ya standar makanan yang ada di sini mungkin sushi ya. Oke. Sushi, terus apa lagi? Mungkin kayak jajanan-jajanan yang ada di Kombini. Yap. Gitu-gitu, terus ramen mungkin. Ramen. Itu gimana nih? Kalau ramen aman ya? Halal ya? Ada yang halal, ada yang nggak halal sih. Nah, itu bedainnya gimana tuh? Kebetulan ada tulisannya di menunya, ada kandungan-kandungan apa yang ada di ramennya itu. Bilang makasih ya sudah mau wawancara. Siap-siap, santai-santai. Nah, itu tadi wawancara seputar pengalaman puasa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Jepang bersama Gilang Ardiastoro. Nah, terima kasih ya Gilang sudah hadir di Wiki Overseas bersama dengan saya. Oke. Semoga sehat selalu, lancar puasanya di sana untuk sebulan ke depan. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.